hari ini saya ingin kita semua bisa mendapat sesuatu dari firman Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena kita harus sungguh-sungguh masuk di dalam satu dimensi yang bahkan kita sendiri tidak mengerti hari-hari ini saudara. Ya, goncangan yang begitu hebat terjadi, tetapi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini, yang ada di sekeliling kita. Yang pertama saudara, ya, bagaimana ketika situasi yang sulit itu terjadi dan datang. Ya, firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar, ya. Lah inilah masa-masa yang sukar itu. Seringkali kita itu mengerti firman, kita tahu firman, tapi ketika firman itu digenapi, kita tidak siap sebagai orang percaya. Kita bertanya, kenapa seperti ini? Padahal ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Ya, bahkan sebagian orang meminta saya, Bu, tolong ditengking ini virus corona supaya pergi dari bumi ini. Saya bilang, ya, semua yang terjadi di bumi ini, di dunia ini adalah seizin Tuhan. Bahkan masa pandemi ini juga adalah seizin Tuhan. Kita tahu bersama memang ada begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan karena pandemi ini. Tetapi ada begitu banyak orang juga yang kemudian berbalik mencari Tuhan di masa-masa ini. Jadi saya percaya memang ada dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bagi saya pandemi ini sangat-sangat tidak baik, Bu. Ya, buktinya ekonomi saya tergoncang, pekerjaan saya tergoncang, bahkan kesehatan saya juga tergoncang akibat masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, ketika kita mengalami masa yang sulit, ya, mari sebelum kita terburu-buru mencari solusi atas setiap masalah kita, mari kita mencoba memahami situasi dan perasaan kita hari ini. Ya, di dalam Mazmur 6 ayat yang ketiga berkata begini saudara, Mazmur 6 ayat yang ketiga, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 4, dan jiwa aku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Ayat yang kelima, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Saudara, pemazmur di sini menjadi seorang yang belak-belakan dengan perasaannya di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, masa sulit terjadi atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berdamailah dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita dan dengan Tuhan? Datang pada Tuhan dan akui, ya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saudara, jangan datang kepada siapapun, datang kepada Tuhan. Sebab saya berulang kali berkata, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara, kecuali Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Ya, di sini pemazmur dengan tulus dan dengan jujur, dia datang di hadapan Tuhan, dia berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Hari ini mungkin saudara berkata, saya sedang merana, saya sedang berduka cita, saya sedang mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Datang di hadapan Tuhan, akui dengan jujur, saudara. Waktu kita datang di kaki Tuhan, ya, makanya ada begitu banyak orang yang datang kepada saya di masa-masa sulit. Bu, tolong saya, Bu, tolong saya. Saya bilang, saya tidak bisa menolong saudara. Yang dapat menolong saudara itu Tuhan. Bahkan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang di luar nalar pikiran kita, waktu kita datang dan sujud di kakinya. Ya, pemazmur berkata, kasihanilah aku Tuhan, aku merana. Ya, aku sedang merana, jiwaku sangat terkejut, tulangku gemetar. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh pemazmur. Dia berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku. Sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Ya, jiwaku pun sangat terkejut. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mau jujur dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, dia menutup diri, dia mengunci diri, dan dia menutup hati, bahkan dia menutup ruang hatinya untuk Tuhan. Saudara, ya, di Jepang hari-hari ini ya terjadi satu hal yang luar biasa.
Kemarin saya baca berita di Jepang sekarang itu ya sedang kemarin diangkat seorang menteri, yaitu menteri kesepian. Ya, kenapa ada menteri kesepian? Karena ternyata saudara, menurut data statistik di Jepang ya, saya ingin kita semua tahu satu fakta ini saudara, sangat menyedihkan ya. Jadi di Jepang itu pada masa pandemi ini saudara, orang yang meninggal karena virus itu tercatat ya. Orang yang meninggal karena virus corona di Jepang pada masa pandemi ini adalah 7.102 orang. Ya, ini data per hari yang kemarin ya, per 18 Februari datanya yang tercatat. Kematian karena virus corona di Jepang adalah 7.102 orang. Tetapi yang sangat mengejutkan ya, saudara, di masa pandemi ini ya, di tengah ya pandemi ini, saudara tahu tingkat kematian karena bunuh diri itu berapa orang? 20.919 orang. Di masa pandemi ini yang bunuh diri di Jepang tercatat 20.919 orang. Yang meninggal karena corona itu hanya 7.102. Yang meninggal karena bunuh diri 20.919 orang. Wow, ini satu angka yang sangat luar biasa. Ya, dan rata-rata angka bunuh diri itu terdiri dari perempuan, itu naik 38% yang bunuh diri di masa pandemi. Sedangkan pada laki-laki 19% mereka bunuh diri. Dan rata-rata sekarang banyak anak-anak muda, banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri. Kenapa? Karena fakta ya yang terjadi di lapangan ketika masa pandemi, mereka semua di PSBB saudara, harus tinggal di rumah. Mereka mengalami depresi yang cukup berat. Ya, mereka mengalami depresi yang begitu berat. Ibu-ibu bukan hanya mengalami depresi, bagaimana mereka berkurang dengan penghasilan keuangan, dan banyak di antara ibu-ibu yang menjadi ya korban dari KDRT dalam rumah tangga sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Sebagian lagi saudara, laki-laki juga mengalami depresi karena mereka merasa bahwa pekerjaan ke depan, masa depan itu akan semakin sulit di masa pandemi ini saudara. Ya, jadi saudara bisa bayangkan angka bunuh diri di perempuan itu naik sampai 38% dan laki-laki 19%. Jadi ya mereka yang bunuh diri itu lebih banyak dari kematian karena corona saudara. Ya, dan makanya kemarin diangkat seorang menteri, yaitu menteri kesepian di Jepang, untuk disuruh memikirkan bagaimana ini. Saya tertarik, kenapa tingkat bunuh diri di Jepang itu begitu tinggi? Ternyata survei membuktikan karena masyarakat di Jepang itu orangnya sangat tertutup. Ketika mereka menghadapi masalah dan pergumulan, mereka itu cenderung mengurung diri di kamar. Ya, mereka tidak mau ya datang kepada Tuhan, apalagi saudara, mengurung diri di kamar, mereka tidak bersosialisasi, mereka menjadi orang-orang yang sangat tertutup. Ya, itu berbahaya. Ketika kita sedang dalam tekanan lalu kita menyimpan dan menekan perasaan itu bisa membunuh jiwa kita loh saudara. Nah, ketika kita sedang dalam tekanan, apa yang harus kita lakukan? Datang pada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu sendiri. Pemazmur berkata, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Ya, sembuhkanlah aku sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Kita tidak tahu dengan keadaan apa yang akan terjadi hari-hari ini. Tapi bagian kita saudara, berserahlah hanya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mengakulah dengan jujur. Saya pun pernah mengalami masa-masa sulit di hidup saya. Dan ketika saya mengalami masa sulit dengan perjuangan dan penderitaan yang begitu hebat, ya saudara jangan pernah berkata, ya ibu bisa ngomong begitu karena ibu tidak pernah mengalami. Saya mengalami bagaimana pedih dan bagaimana penderitaan yang begitu hebat ketika saya mulai mengikuti Yesus. Tapi ketika saya menghadapi pergumulan, apa yang saya lakukan? Saya tidak cari ya siapapun. Saya datang di kamar, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya menangis dan dengan jujur saya berkatakan, Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan.
Saudara, ketika engkau datang dengan berurai air mata, firman Tuhan berkata, saat mereka datang dengan bercucuran air mata, kata Tuhan, maka aku akan hadir kepada mereka seperti orang mereka berjalan di padang gurun. Mereka mencari peristirahatan bagi dirinya sendiri, kata Tuhan, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Dosa mengakibatkan mereka jauh dari Tuhan sehingga mereka lelah dengan hidup. Mereka digambarkan seperti orang yang berjalan di padang gurun, yang mencari tempat peristirahatan bagi diri mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan melambai kepada mereka. Aku mendatangi engkau, Tuhan berkata. Saudara, satu hal yang harus engkau ingat, ketika engkau ada dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dia Tuhan yang selalu mendampingi kita, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi yang pertama, berdamailah dengan Tuhan dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan tutupi dirimu, tetapi akui di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku merana Tuhan, aku sedang sakit jiwaku Tuhan, aku begitu tertekan Tuhan. Waktu engkau membuat pengakuan itu di hadapan Tuhan, maka saya percaya ada sebuah kelegaan di hatimu. Jangan tutupi dirimu, jangan tutupi masalahmu. Datang pada Tuhan, saudara, ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam persoalan, ya, di dalam masalah? Saudara, cobalah berdamai dengan keadaan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita harus berdamai dengan keadaan. Ya, memang menerima keadaan itu tidak mudah. Menerima apa yang sedang kita alami itu tidak gampang, karena kecenderungan dari daging kita itu berteriak, kenapa aku mengalami ini Tuhan? Mengapa ini harus terjadi Tuhan? Ada begitu mungkin banyak pertanyaan yang muncul di benak kita, lalu kita bertanya kenapa dan kenapa. Berhentilah bertanya, karena tidak semua hal di hidup ini ada jawabannya. Tetapi Tuhan akan membuat engkau mengerti ketika engkau datang kepada Tuhan, berlutut di kakinya dan berserah. Berdamailah dengan keadaanmu. Berhentilah bertanya mengapa Tuhan. Seringkali memang Tuhan harus mengizinkan kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini, agar kita bisa lebih lagi mencintai Tuhan, agar kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Jangan pernah menyerah, saudara, dengan apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Ya, berdamailah dengan keadaanmu. Ya, jangan buru-buru cari jalan keluar ketika engkau sedang ada dalam persoalan. Sebab dengar baik, Tuhan punya maksud atas setiap persoalan yang kita sedang hadapi. Dan bukan hanya itu, setiap masalah persoalan yang kita hadapi di hidup ini, itu ada time limitnya. Dan Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Percuma kita mau berteriak untuk dilepaskan, kalau ya belum sesuai waktu Tuhan, ya Tuhan tidak akan melepaskan kita. Makanya ketika orang datang kepada saya, Bu, doakan Bu supaya masalah saya cepat selesai, saya bilang tidak. Saya akan berdoa supaya apa? Engkau mengerti maksud Tuhan dari setiap persoalan yang kau hadapi. Jangan buru-buru minta jalan keluar. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita semua, saudara, akan menerima mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang namanya juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi ada syarat. Ya, untuk bisa menerima mahkota kehidupan itu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Alkitab berkata berbahagia orang yang bertahan, bukan berbahagia orang yang menerima mujizat. Enggak, ayat ini tidak berkata berbahagia orang yang memperoleh jalan keluar dari masalahnya. Enggak. Ayat ini berkata berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kenapa saudara kita dikatakan berbahagia? Kita bisa bertahan di dalam pencobaan saja, itu sudah kebahagiaan dan anugerah. Jangan buru-buru minta cepat keluar dari masalahmu.
Karena Tuhan punya rencana. Saya sangat luar biasa saudara melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan tentang penderitaan. Ya, Rasul Paulus bilang, aku terlebih suka aku tinggal di dalam penderitaan, di dalam aniaya, di dalam tekanan. Terlebih suka aku tinggal dalam semuanya itu, kata Rasul Paulus, ya. Supaya aku sungguh-sungguh bisa mengenal Kristus dan penderitaannya dalam diriku. Wow, ini tidak mudah. Tapi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, mari kita mulai memandang penderitaan itu dari cara pandangnya Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh saudara. Mari tetaplah bersuka cita. Justru penderitaan dan goncangan itulah membuktikan kemurnian iman kita. Kita bisa bilang Tuhan baik ketika keadaan kita baik. Kita gampang berkata Tuhan luar biasa waktu keuanganmu tidak tergoncang. Tapi ketika keadaan keuanganmu sedang tergoncang, ketika kesehatanmu sedang tergoncang, ketika ekonomimu sedang tergoncang, apapun sedang tergoncang, apakah engkau tetap mau berkata, Tuhan terima kasih buat semua anugerahmu? Karena terlebih itu saudara, ketika kita menderita karena kebenaran, firman Tuhan berkata, ingat, kita diberikan karunia bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita bagi Kristus. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh berpegang pada firman ini. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan keadaan, saya percaya, ya kita akan lulus dari setiap ujian kehidupan kita. Dan ketika kita lulus, wow, bagi Tuhan menjawab semua persoalan hidup kita. Bagi Tuhan memberikan mujizat bagi kita itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu mengubah sikap hati dan cara berpikir kita. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh berkata, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ya, kami mau Tuhan sungguh-sungguh ya untuk menerima segala yang terjadi di hidup kami sebagai sebuah keputusan Tuhan. Bagian kami adalah menjalaninya. Bagian kami adalah tetap mempercayai firman Tuhan. Dan ingat satu hal saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ketika kita dicobai, maka Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya, ingat saudara, Tuhan tahu batas kekuatan saudara dan saya. Sampai di mana batas kekuatan kita Tuhan tahu. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang muda yang bijaksana, dia datang kepada seorang bapak tua pembuat perhiasan emas. Anak muda yang bijaksana ini memesan sebuah cincin dan dia berkata, Pak, saya meminta Bapak untuk menulis satu kalimat di cincin ini yang akan menyimpulkan, karena Bapak umurnya sudah lanjut, ya, dan Bapak berbahagia. Saya ingin dari satu kalimat yang Bapak tulis di cincin saya itu mewakili satu pernyataan dari kehidupan Bapak sampai di masa tua ini. Itu merupakan satu kesimpulan, sebuah kalimat yang sangat berarti yang akan saya pakai untuk saya renungkan seumur hidup. Lalu bapak tua ini saudara, lama dia berpikir apa kalimat yang akan dia tulis di cincin itu. Sampai satu kali dia menemukan sebuah kalimat yang dia rasa cocok. Lalu dia tulislah di cincin yang melingkar itu sebuah kalimat yang bertuliskan begini, bahkan ini pun akan berlalu. Lalu ketika dia serahkan cincin itu, anak muda yang bijaksana itu menerima cincin itu dan membaca tulisan itu. Ya, saya kan meminta kalimat bijak, tetapi kenapa dia menulis bahkan ini pun akan berlalu. Lalu dia, karena dia tahu, ya pakai aja walaupun dia tidak tahu apa maksudnya. Satu kali ketika anak muda ini mengalami penderitaan yang begitu berat, lalu tanpa sengaja dia melihat cincin yang ada di jarinya, dia membaca tulisan, bahkan yang ini pun akan berlalu. Tiba-tiba dia menjadi sadar, saya tidak perlu terlalu bersedih. Kenapa? Karena semua penderitaan di hidupku satu saat akan berlalu. Saudara, waktu ini terus berputar. Kalau saat ini Anda sedang diizinkan mengalami pencobaan, tetaplah bersyukur, jalani dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena penderitaan itu satu saat akan berlalu. Ketika satu kali dia sudah lepas dari penderitaannya, dia sedang diberkati, dia sukses. Satu kali ketika dia sedang berpesta, bersenang-senang, dia membaca cincin yang ada di jarinya dia yang bertuliskan bahkan ini pun akan berlalu.
Dia jadi sadar bahwa kesenangan yang aku nikmati saat ini satu saat juga akan berlalu. Dan itu membuat dia sadar dia tidak lupa diri dengan semua kesenangan. Seringkali manusia ketika diberkati keadaannya semua baik, lupa diri dengan Tuhan. Makanya seringkali Tuhan mengizinkan goncangan itu datang untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia membaca tulisan itu, apa kesimpulannya saudara malam hari ini? Waktu engkau sedang diberkati, sedang dalam keadaan yang senang, keadaanmu baik-baik saja, jangan lupa diri, tetaplah ingat Tuhan. Kenapa? Karena masa kesenangan itu satu saat akan berlalu. Sebaliknya ketika engkau sedang ada dalam penderitaan, tekanan yang berat, ingat satu saat itu pun juga akan berlalu. Tuhan sudah terlalu baik bagi kita saudara. Sungguh besar kasih karunia-Nya bagi kita. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Hari-hari ini rasanya semakin mencekam saudara ya. Ya, apa yang kita dengar hari-hari ini? Gelombang virus naik saudara ya, bahkan banyak varian bertambah-tambah ya. Akan terus bertambah dan bertambah. Firman Tuhan sudah berkata bahwa memang di akhir zaman ini kita akan mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Yesus berkata, bahkan tidak sedikit orang yang akan mati, bukan karena penyakit, bukan karena virus, tapi karena ketakutan dan kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi di dunia ini. Seperti yang kita dengar setiap malam di acara mesbah doa, banyak yang konseling, ibu saya sesak napas, ndak ada sakit, tapi tiap hari saya ketakutan sampai dada saya sesak. Lah ini kalau terus dibiarkan, maka orang bisa mati karena ketakutan. Dan memang apa yang sudah Yesus nubuatkan itu akan terjadi. Ya, tapi saudara, kita kan tahu dan kita juga semua percaya bahwa keadaan ini akan terus berubah-ubah. Bahkan makin ke sini, makin ke akhir zaman kan keadaan akan semakin sulit, akan semakin sukar. Bahkan akan semakin banyak perubahan yang bahkan kita tidak sadari dan kita nggak bisa kendalikan dengan kekuatan kita akan terjadi. Nah ketika itu terjadi, lah bagaimana kita bersikap? Yang terpenting di sini itu adalah ya iman dari orang-orang kudus. Bagaimana kita melihat semua ini? Satu hal yang saya lihat hari-hari ini adalah bagaimana iblis sedang berusaha menebarkan roh ketakutan, mengintimidasi banyak orang termasuk anak-anak Tuhan, sehingga kita seringkali kehilangan iman menghadapi segala situasi ini. Tapi hari ini saya mau saudara kita semua belajar ya betapa berbahayanya ketakutan kalau kita tidak berperang melawan segala ketakutan itu saudara ya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jujur saudara, ya dengan adanya pandemi ini semuanya rasanya saudara berubah. Ya kita melihat bahkan di depan mata kita ya zaman dulu itu orang kalau meninggal tetangga semua datang ya memberikan dukungan, memberikan kekuatan. Hari-hari ini orang meninggal apalagi karena COVID ya jenazahnya padahal di rumah sakit tapi tidak ada satu orang pun berani datang ke keluarganya. Semua hanya tutup pintu dan ngintip dari balik jendela. Ini terjadi sekarang di mana belas kasihan telah dikalahkan oleh ketakutan. Tidak ada lagi belas kasih hari-hari ini. Ya mau keluarganya nangis gulung-gulung di jalan, mau apa orang gak ada yang berani datang memberikan penghiburan. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut terjangkiti. Nanti kalau terjangkiti mati. Kita melihat keadaan ini saudara. Ya, mari kita memiliki kepekaan yang lebih lagi. Ya, apa yang terjadi? Perubahan yang benar-benar bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tapi benar apa yang Alkitab katakan di akhir zaman, kasih akan memudar, belas kasihan akan hilang. Entah karena ketakutan, karena apapun alasannya, pokoknya orang tidak memiliki kasih lagi. Ya, dan Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Virus corona ini datang bersamaan dengan roh ketakutan. Ya,
Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah memperkuat iman kita. Bukan hanya meningkatkan sistem imun. Saudara boleh olahraga, saudara boleh makan sehat, minum vitamin yang banyak. Bahkan sebagian orang menaruh imannya kepada vaksin. Mereka berpikir kalau sudah divaksin sudah aman. Hello saudara, apa yang bisa membuat iman kita aman? Hanya Tuhan. Dia yang pegang kendali. Saya selalu berkata, mungkin engkau punya uang, engkau bisa bayar rumah sakit mahal, engkau bisa bayar ventilator, engkau bisa bayar oksigen, engkau bisa beli vitamin mahal, engkau bisa beli dokter mahal, rumah sakit mahal. Tapi nyawamu itu adalah kedaulatan Tuhan. Mari kita selalu ingat itu. Makanya bolak-balik saya terus berkata, dan sampai hari ini pesan saya tidak pernah berubah. Jangan takut, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya pun, ya sudah selesai, berarti sampai di situ tugas kita. Nah, hari-hari ini jangan takut berlebihan saudara. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kemarin ada yang menyangka saya, masa dibilang ketakutan itu roh? Ya apa-apa roh lah. Saya itu bicara sesuai firman Tuhan. Ketakutan itu roh. Firman Tuhan bilang, aku tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu roh, dia bisa mengikat seseorang. Ya, dia bisa mengikat hidup kita. Dulu orang cuma takut masa depan, cuma takut hidup, cuma takut. Sekarang dengan adanya virus corona ini benar-benar ketakutan akan kematian menghentikan setiap langkah. Kita bisa bilang apa saudara hari-hari ini? Mari kita naikkan sistem iman kita. Naikin sistem iman kita dengan cara bagaimana? Jangan takut. Ya. Jangan takut. Jangan takut. Ya, orang yang beriman tidak akan takut. Orang yang percaya pada Tuhan tidak mudah takut dan gentar dengan keadaan apapun. Ya, mari naikin sistem iman kita. Ya, jangan takut. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita ini tidak kelepak-kelepak, supaya kita ini tidak mati karena ketakutan, karena kecemasan, supaya iman kita tidak digeserkan. Bagaimana cara kita membangun sistem iman kita hari-hari ini? Roma pasal 20 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, Roma pasal 20 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bagaimana caranya kita membangun sistem iman kita? Banyak dengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Banyak bergaul dengan firman, dengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman. Dengarkan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran. Karena itu mari saya mau berkata kepada saudara, filter apa yang saudara dengar hari-hari ini. Kalau di rumahmu yang tiap hari engkau hidupin televisi, dengarkan berita virus, dan virus, maka percuma imanmu mati. Engkau akan dibunuh oleh ketakutan. Ya, karena apa yang akan engkau dengar itu akan mempengaruhi hidupmu. Ya, kalau kita tiap hari mendengarkan firman, iman kita bangkit, berserah saja hidup ini. Apa sih yang bisa kita lakukan? Toh juga pada akhir hari ini kita mendengar berita-berita, bahkan fakta-fakta yang sudah kena vaksin tetap bisa, yang sudah divaksin tetap bisa kena, bisa mati. Ya, apa yang orang taruh harapannya juga sekarang hilang semuanya. Biar mau divaksin juga tetap bisa mati. Berarti kan Tuhan yang pegang kendali, bukan vaksin. Ya. Apalagi saudara, hari-hari ini yang kita dengar, virus ini terus bervarian baru, bermutasi baru. Setiap bulan dia baru. Jadi vaksin yang sudah divaksinkan kepada setiap orang itu sudah ketinggalan lagi. Sementara virus ini sudah berubah, vaksin itu sudah ketinggalan, tidak cocok lagi dengan virus ini. Mau apa? Hanya iman kepada Kristus saudara. Dengan semua keadaan ini, mari jangan terkecoh. Ya, tetap taruh iman kita pada Tuhan, rasa percaya kita pada Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan yang lain. Sekarang di grup WA tiap hari yang di-sharing COVID, dan COVID. Kita lihat apa hari-hari ini, mari kita mulai memfilter apa yang kita dengar. Ya, kita harus tetap jaga. Bukan berarti kita mencobai karena kita punya iman. Wah, keluar tanpa masker, ya itu namanya bodoh. Ya.
Itu namanya bodoh kalau nggak mau pakai masker ya. Kalau keluar loh ya, sebab kita bisa menularkan kepada orang lain. Jangankan cuma corona, ya flu pun bisa kita tularkan ke orang. Dan sekarang aturan pemerintah memang harus pakai masker, harus tertib. Tetapi jangan ketakutan. Ya, dengarkan firman Tuhan sebab iman timbul dari pendengaran. Jadi tolong di grup itu yang saudara share itu firman. Setiap hari saudara bersuka cita. Setiap hari bangun sistem imanmu. Sebab firman Tuhan bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Hati yang gembira obat yang manjur. Ya. Naikkan sistem iman dengan cara apa? Dengar firman Tuhan. Kalau saudara dengar yang menakutkan, maka Ayub pasal 3 ayat 25 berkata, ya ini bahayanya kalau saudara terus mendengarkan berita-berita yang menakutkan, ya sel tubuhmu juga akan terpengaruh, semuanya terpengaruh, bahkan bukan cuma itu, ya keadaan akan mempengaruhi sesuai dengan apa yang kau takutkan. Ayub pasal 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, Ayub bilang, yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita imani dan percayai. Sesuatu yang kita cemaskan itulah yang kita imani dan kita percayai. Kalau yang di pikiran kita hanya itu terus, maka itu kan berarti yang kita percayai. Ya, apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku, dan yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini benar-benar hanya mendengarkan firman saja. Ya, mari kita mau terus percaya bahwa iman kita harus bertumbuh hari-hari ini. Bagaimana cara iman bertumbuh? Setan itu tahu. Kalau kita banyak dengar firman, kalau kita banyak baca firman, iman kita akan tumbuh. Makanya dia selipin saudara hari-hari ini. Ya dengan virus dan virus. Di grup isinya semua cuma virus. Mari kita beritakan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan yang lebih besar, dan ingat Tuhan yang pegang kendali atas nyawa kita. Dia yang berdaulat. Jangan biarkan ketakutan saudara menguasai hidupmu. Sampai kita sesak napas bukan karena sakit tapi karena ketakutan. Dan ingat apa yang aku takutkan, kata Ayub, itulah yang menimpa aku. Apa yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya biar kita hari-hari ini mau terus saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan imanmu lemah, jangan biarkan kakimu goyah. Ya tapi datang pada Tuhan. Dengarkan firman. Setiap hari bukan hanya engkau mendengar firman, engkau memperkatakan firman. Ya aku percaya kuasamu lebih besar Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, yang adil, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Engkau yang tidak akan membiarkan kakiku goyah, tetapi Engkau Tuhan yang akan menyelamatkan aku. Perkatakan firman Tuhan saudara. Dengarkan dan perkatakan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan biarkan pendengaran kita diisi oleh hal-hal yang negatif setiap hari. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita banyak mendengarkan firman, mendengarkan sesuatu yang menjadi kekuatan sehingga iman kita dibangun. Ya, terus tumbuhkan imanmu, timbulkan imanmu, bangun imanmu di atas dasar yang paling teguh yaitu Kristus. Ya, dan jangan biarkan saudara iblis menipu kita, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kepada kita. Ya, terus berkatakan yang positif. Terus berkatakan yang baik hari-hari ini. Lalu kalau begitu apa yang harus kita lakukan saudara supaya iman kita ini naik, sistem iman kita naik? Mazmur 27 ayat yang ke-14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita sedang ada di masa-masa penantian hari-hari ini, kita sedang menantikan Tuhan. Ya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin kita sedang menantikan campur tangan Tuhan. Kita sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini agar iman kita bangkit dan sistem iman kita naik? Nantikanlah Tuhan.
Di dalam proses penantian itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Akan ada hal-hal yang membuat iman kita tidak kuat dan menjadi lemah. Akan ada hal-hal yang akan membuat iman kita tidak teguh tetapi tergoncang dan tergoyah. Ya, tapi firman Tuhan ini berkata, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mau digoyahkan. Di dalam proses penantian kita hari-hari ini, kuatkan iman kita. Teguhkan iman kita, perkatakan, aku percaya Tuhan, aku kuat sebab Tuhan yang menopangku. Lawan setiap serangan iblis hari-hari ini yang mau melemahkan iman saudara. Ya, setiap hari pikirannya nanti kena COVID, nanti kamu kena COVID, nanti kamu kena COVID. Ya, kalau sudah ada perkataan itu, perkatakan, aku percaya Tuhanlah perlindunganku. Mungkin sekalipun aku kena, ya aku tahu aku pasti disembuhkan. Kalau belum waktunya aku mati, aku tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, kepada Tuhan aku menyerahkan roh, jiwa dan tubuhku ini. Nantikan Tuhan hari-hari ini saudara. Kita semua sedang dalam proses penantian. Menanti kedatangan Tuhan itu yang terpenting ya. Menanti pengangkatan, pembebasan tubuh kita ini. Saya tidak mau saudara di waktu-waktu penantian ini saya lalai dan tidak berjaga-jaga ya. Maka ya kita akan kedapatan sebagai orang-orang yang akan tertinggal. Ya, kemarin ada seseorang yang menelpon saya, dia bilang, Bu Debbie, saya mimpi Tuhan datang, Bu. Dan kita semua terangkat, Bu. Waktu saya di dalam mimpi itu mengalami pengangkatan, yang pertama saya mau lihat pendeta siapa yang ada di dalam pengangkatan ini. Dia berkata, saya melihat ada ibu di sana. Ya, saya bilang, puji Tuhan, ya. Terus doakan. Karena ngeri, saudara, kalau kita tertinggal. Ya, kita akan mengalami masa antikris ya. Dan itu adalah masa yang sulit dan keselamatan hanya akan bisa dibayar oleh darah sendiri. Selama masih ada waktu, hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mari kita terus kuatkan iman kita. Bangun sistem imanmu. Dengarkan firman hari-hari ini. Saudara hanya banyaknya hari-hari ini harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Perkatakan firman itu, renungkan firman itu, dan biar firman itu yang mengambil alih kehidupan kita, bukan sesuatu yang lain. Ya, biarlah kita hari-hari ini mau terus berkata, Tuhan aku kuat, aku mau menantikan Engkau, meneguhkan hatiku, ya, dan menjadi kuat di dalam Engkau. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara, bahkan mungkin hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami sakit. Ya, biarlah engkau memperkatakan, Tuhan aku menantikan Engkau. Ya, aku menantikan-Mu Tuhan. Dan aku mau imanku tetap kuat dan hatiku tetap teguh di dalam Engkau. Mungkin di antara saudara sedang menantikan, ya mengalami masalah yang pelik hari-hari ini dalam keuangan. Saya tahu ada begitu banyak orang yang sedang mengalami banyak persoalan dan masalah hari-hari ini. Tapi inilah waktu-waktunya justru kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, dunia, bumi ini sedang digoncang. Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Dan biar Tuhan dapati kita tidak tergoncang. Iman kita tetap stabil di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mau terus membangun sistem iman kita naik. Ya, naik dan naik. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman. Karena kita mendengarkan Alkitab. Kita mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah yang akan membangun dan membuat iman kita timbul senantiasa. Jangan biarkan imanmu tenggelam hari-hari ini. Bangunkan dirimu, bangunkan imanmu. Ya, biar iman kita timbul bukan tenggelam. Sebab ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya ya, ketika kita berulang tahun itu tandanya bahwa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam umur kita semakin berdewasa, kita semakin bertumbuh, kita semakin tentunya menjadi matang di dalam karakter kita. Karena itu tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi dewasa dan berdampak. Ya saudara, apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita sebagai orang Kristen adalah hanya ketika kita ini hidup bertumbuh dalam iman menjadi dewasa, sehingga ketika kita dewasa hidup kita menjadi dampak. Kenapa saudara
saudara, kita harus menjadi dewasa karena hanya orang dewasa yang akan berdampak bagi orang lain. Ya, kalau kita berbicara tentang anak-anak, saudara, ya, sifat anak-anak itu sih ya menyenangkan ketika memang dia masih anak-anak. Tetapi ketika orang sudah dewasa, lalu dia bersifat seperti kanak-kanak, itu yang menjengkelkan, saudara, ya. Udah lama jadi Kristen tapi hidupnya nggak pernah berubah-berubah. Itu loh, sudah pelayanan loh, tapi kok kelakuannya nggak berubah-berubah. Ya, itu loh, sebenarnya dia itu sudah ya melayani sebagai asyir atau sudah puluhan tahun jadi jemaat, tapi kok hidupnya nggak berubah-berubah. Saudara, ketika orang berulang tahun itu menandakan dia semakin dewasa. Dan apa yang membuktikan kedewasaan seseorang tidak lain adalah sikap dan perubahan karakter. Kenapa kita mengenal Tuhan? Untuk apa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan? Tidak ada lain tujuannya selain kita ini bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hari ini, saudara, tema firman Tuhan adalah menjadi dewasa dan berdampak. Ingat, kita tidak akan pernah mungkin bisa berdampak kalau kita tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, tentunya tadi saya sudah berkata di awal, ya, kedewasaan itu yang pertama ditentukan dari sikap dan perilaku. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ya. Iya, Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama berkata begini: sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, kita semua yang mengenal Kristus, kenapa kita bisa mengenal Kristus? Itu karena kita dipanggil untuk percaya, menjadi orang percaya. Ketika kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Kristus, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat. Dan dia menulis nasihat ini ketika dia berada di dalam penjara. Kita bisa belajar tentang kedewasaan dari seorang Rasul Paulus. Kenapa? Waktu dia mengalami tekanan, dia ada di dalam penjara, dia benar-benar menunjukkan sifat kedewasaannya di dalam Kristus. Orang itu akan terlihat dewasa ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tekanan. Bagaimana reaksinya, saudara? Apakah kita menjadi dewasa atau tidak? Itu terlihat ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Rasul Paulus menulis dari dalam penjara. Bayangkan, saudara, di dalam penjara pun hidup Rasul Paulus sangat berdampak. Di dalam penjara pun dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau mau dipikir orang dalam penjara bisa lakukan apa, saudara? Orang yang di penjara itu hanya bisa meratapi nasib, minta dikasihani, tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Di dalam penjara, dan dia di penjara bukan karena mencuri, bukan karena merampok, dia di penjara bukan karena bersinah, dia di penjara karena memberitakan Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan, Injil Kristus, sehingga dia di penjara. Tetapi ketika dia di penjara, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan teman-temannya. Tetapi bahkan kita tahu ketika Rasul Paulus dalam penjara, dia ditinggalkan sama teman-teman sekerjanya, saudara. Ya, yang tadinya mereka bersama-sama tiba-tiba meninggalkan dia. Kenapa? Ya, Tuhan izinkan. Tetapi Rasul Paulus memilih untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk tidak menyalahkan siapapun. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa menerima semua keadaan, dan dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan Tuhan terlebih. Ya, mari kita mengukur tingkat kedewasaan iman kita. Apakah kita sudah dewasa? Ciri yang pertama dari orang dewasa adalah dia terlihat kedewasaannya ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya, bagaimana responnya. Orang yang dewasa itu ketika menghadapi masalah itu dia akan tenang, ya, dan dia akan berdiam diri, dan dia menyelesaikan semuanya dengan Tuhan. Rasul Paulus dari dalam penjara berkata begini, ya, karena itu aku sebagai orang di penjara akan karena Tuhan. Ya, aku menasehatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Ini nasihat dari Rasul Paulus. Bagaimana kita ini bisa mengalami kedewasaan dalam iman, bagaimana kita bisa mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita semua yang sudah dipanggil, kita yang mengaku percaya kepada Kristus, kita yang mengaku menjadi orang Kristen, itu artinya kita semua adalah orang yang sudah dipanggil. Ya, berapa banyak saudara yang merasa sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal Dia? Ya, setiap orang yang percaya itu dipanggil, saudara. Cara untuk kita mengalami kedewasaan dalam iman kita, yang pertama, di sini firman Tuhan berkata, ya, orang yang telah dipanggil, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pertanyaannya, kita ini dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, itu artinya kita mempercayai firman-Nya. Kita mempercayai semua kebenaran yang diucapkan Kristus. Dan salah satu cara untuk hidup kita berpadanan dengan panggilan itu ialah apa, saudara? Kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ciri orang yang dewasa dalam iman itu hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita berusaha terus melakukan firman sehingga hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan, dan ketika hidup diubahkan oleh firman, karakter diubahkan oleh firman, cara berkata diubahkan oleh firman, disitulah terlihat kedewasaan kita sebagai orang yang sudah dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Ya, jadi kalau hari ini ada orang berkata, saya Kristen, Bu, tapi saya nggak melakukan firman, berarti Anda tidak hidup berpadanan dengan panggilanmu, dan engkau belum menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus. Karena orang yang dewasa itu hidupnya berubah, cara bicaranya berubah, semua hal dalam hidupnya itu berubah. Karena itu Rasul Paulus berkata, ketika kamu masih kanak-kanak, aku berbicara kepada kamu seperti kanak-kanak. Karena itu yang kuberikan makanan yang lunak. Karena orang yang masih belum dewasa, anak kecil itu tidak bisa menerima makanan keras. Tetapi ketika kamu mulai bertumbuh menjadi dewasa, aku memperlakukan kamu seperti orang dewasa. Aku berbicara sebagai orang dewasa. Karena itu orang yang sudah percaya Yesus, dewasa dalam Tuhan, tidak mudah tersinggung. Ya, tidak mudah tersakiti hatinya. Kenapa? Kita hidup berpadanan dengan panggilan kita, yaitu apa panggilan kita? Menjadi serupa dengan Kristus. Iya, bagi jemaat hari ini, apakah kita sudah menjadi jemaat yang serupa dengan Kristus? Ataukah kita hanya hidup menjadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami perubahan? Ya, dikit-dikit ngambek. Itu anak-anak, saudara. Anak-anak itu ya kalau pengen mainan temennya gak dikasih, nangis dia, ngambek dia. Ya, tapi kita, saudara, orang yang sudah dewasa dalam Kristus, kita menyelesaikan semua persoalan kita dengan cara yang dewasa. Kita melakukan semua hal dengan cara yang dewasa. Kenapa? Karena kita orang yang dewasa. Bahkan orang dewasa itu gak mudah tersinggung. Mari, saudara, langkah pertama untuk kita ini bisa menjadi orang yang dewasa dan berdampak adalah biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Yaitu apa panggilan kita? Menjadi serupa seperti Kristus. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata, Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ciri-ciri karakter dewasa. Rasul Paulus berkata di sini, ketika engkau itu hidup berpadanan dengan panggilan, maka akan terlihat ya perubahan dalam hal karakter kita. Yang pertama, ya, dia berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, rendah hati itu, saudara, ya, bukan yang diomong-omongin. Ada orang yang berkata begini, saya ini rendah hati loh. Ya, itu namanya sombong.
Orang yang rendah hati itu enggak ngomong-ngomong, saya ini rendah hati loh. Enggak, orang yang menilai apakah kita ini rendah hati atau tidak, itu orang yang menilai. Bagaimana cara kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Mari kita menyadari bahwa semua yang kita peroleh di hidup ini, baik itu karunia, kesehatan, berkat-berkat, keuangan, kepercayaan dalam hal apapun, itu tidak kita dapatkan dari karena diri kita sendiri, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan maaf saudara, nafas hidup yang kita hirup hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Dengan apa yang terjadi hari-hari ini, virus corona yang merajalela di mana-mana, ada begitu banyak orang yang meninggal. Tapi kalau kita sampai hari ini masih dikasih kesempatan hidup, itu adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan, yang harusnya kita ini bertanya, kenapa aku masih ada sampai hari ini Tuhan? Itu berarti karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saudara, ya, saya itu suka ingat lagunya Ebit G. Ade, saudara, ya. Dia itu berkata begini dalam lagunya itu, ya. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terpilih menghadap, ya? Mungkin ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Loh, kalau kita melihat benar apa yang dia katakan, kalau kita melihat betapa banyaknya tragedi yang memilukan, virus corona, mungkin bencana atau kecelakaan yang setiap hari kita melihat merenggut nyawa manusia, kalau kita masih ada sampai hari ini, ya kenapa orang lain yang terpilih menghadap? Mari, dia berkata, mari renungkan, ya, biar kita mau renungkan cipta dengan jiwa yang terbuka dan bertanya, Tuhan, kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu berarti ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ya, mari kita hidup dengan rendah hati bahwa semua yang kita ada hari ini, apapun yang kita sedang nikmati, itu bukan berasal dari diri kita, tapi dari Tuhan. Orang yang dewasa, ya, dia hidup dengan rendah hati. Beda dengan anak-anak yang apa dikit marah. Ya, kalau dia dikasih yang sana, ini nggak dikasih, marah dia. Kenapa dia dikasih, saya tidak? Itu anak kecil. Ya, bahkan di gereja pun masih banyak yang terjadi begitu, saudara. Ya, masa dia dikasih pelayanan, saya tidak, saudara. Kalau kita belum dipilih, mari kita dengan rendah hati berkata, ya sudah, berarti saya belum dapat kesempatan. Ya, biarkanlah, berarti belum waktunya Tuhan. Kita nggak perlu mengangkat-ngangkat diri. Sehebat apapun kita mau mengangkat diri, kalau bukan waktunya Tuhan dan kalau bukan Tuhan yang mengangkat, nggak bisa. Tapi ketika kita merendahkan diri kita dan menyadari bahwa kita hanyalah alat Tuhan dan memberikan hidup yang terbuka dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup mengangkat kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Yang pertama, orang yang dewasa itu dia rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Iya, lemah lembut itu bukan kayak orang Solo, saudara, ya, yang kalau ngomong iya, kayak suami saya itu, saudara, ya. Suami saya itu orang Solo, saudara. Kalau marah dia ngomong, saudara, aku boleh marah enggak? Ini lemah lembut sekali. Ya, tapi apakah itu tanda kedewasaan? Bukan hanya seperti itu. Lemah lembut itu artinya apa? Ya, hatinya itu mudah tersentuh. Hatinya itu mudah berubah ketika kita melakukan dosa. Lalu Roh Kudus menjamah hati kita dan kita berkata, Tuhan, ampuni aku. Itu artinya lemah lembut di hadapan Tuhan. Ya, kita mudah bertobat, kita mudah untuk diubahkan Tuhan, kita mudah merendahkan hati di kaki Tuhan. Orang yang sudah dewasa imannya, yang sudah dewasa rohaninya, itu mudah berubah, bertobat ke arah yang baik. Ya, mudah ditegur, mudah menerima masukan. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mudah menerima masukan, saudara. Kalau ditegur marah, tersinggung, padahal kita niatnya baik. Padahal Alkitab berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat itu memukul, saudara, tetapi seorang lawan itu mencium dengan limpahnya. Tapi seorang sahabat yang benar itu akan memukul dengan tinju untuk apa? Untuk memberitahu kalau kita ini salah. Orang yang dewasa itu mudah diberitahu, tidak mudah tersinggung, gampang menerima, hatinya itu lemah lembut. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita ini dewasa? Maukah kita ditegur? Maukah kita berubah? Ya, yang berikutnya, yang ketiga,
Rasul Paulus bilang orang yang berpadanan dengan panggilannya itu dalam Kristus. Yang ketiga itu sabar. Ya, sabar saudara. Sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, sabar untuk diproses. Ya, sabar untuk diangkat Tuhan. Ya, sabar untuk menahan tidak marah. Sabar untuk tidak tersinggung. Ya, sabar saudara. Ya, itu tanda kedewasaan rohani. Oh, sekalipun kita direndahkan, tidak apa-apa, aku percaya ada rencana Tuhan. Sekalipun kita difitnah, biarin aja, Tuhan pasti turut bekerja. Jangan coba menolong dirimu sendiri. Orang yang sabar itu artinya orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Kita ingat kisahnya Yusuf. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Alkitab berkata Yusuf adalah seorang yang benar. Dia benar di mata Tuhan. Ya, dia benar di mata manusia. Tetapi ketika diizinkan dia difitnah oleh istri Potifar, sebenarnya Potifar kenal siapa Yusuf. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan karena Potifar tahu Yusuf takut Tuhan, makanya dia berani mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Tapi ketika Potifar diperhadapkan untuk memilih Yusuf atau istrinya, demi nama baik dia memilih membela istrinya dan menjerumuskan Yusuf di dalam penjara. Yusuf bisa marah nggak? Yusuf bisa protes nggak? Bisa, tapi dia cuma memilih sabar. Kenapa saudara? Karena Yusuf tahu Tuhan turut bekerja dalam segala perkara di hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata tidak ada jalan lain menuju ke istana selain melalui pintu penjara. Ya, tadinya Yusuf berkata mungkin di rumah Potifar adalah tempat yang terbaik. Dia sudah mengalami kesenangan, tadinya dia budak tapi dia diangkat menjadi orang nomor 2-nya Potifar setelah Potifar. Tapi Tuhan tahu tempat terbaik Yusuf bukan di rumah Potifar tapi di istana raja. Bagaimana cara Tuhan membawa Yusuf masuk ke istana? Lewat pintu penjara. Lalu dia ketemu dengan pencampur minuman raja, menerjemahkan mimpi. Tuhan itu turut bekerja. Karena itu bagian kita sabar. Sabar tunggu waktu Tuhan. Sabar dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Percayalah saudara, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada jalan lain menuju ke istana selain lewat pintu penjara. Orang yang sabar, orang yang gampang menerima segala keadaan. Karena kita percaya ketika kita tetap hidup dalam kekudusan, kita lakukan bagian kita, hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Semua proses yang terjadi, kita dihancurkan, kita direndahkan, kita difitnah, itu akan membawa hidup kita naik dan Tuhan sedang membentuk kita. Karena itu firman Tuhan berkata saudara ya, Tuhan itu membentuk orang yang dikasihinya. Justru kalau kita tidak pernah dibentuk, saya curiga kita nggak dikasihi Tuhan. Jadi orang yang dewasa, orang yang sabar menghadapi penderitaan. Saya doakan supaya jemaat di tempat ini semua dibentuk Tuhan, supaya terlihat kedewasaan imanmu. Yang belum dibentuk Tuhan, biar dihajar Tuhan. Amin. Bilang amin dong saudara. Jangan hanya mau berkat. Kita mau dihajar Tuhan. Kita mau berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, biar engkau temui aku ini kedapatan berkenan di hadapanmu. Itu ciri orang yang dewasa. Dia sabar mengalami penderitaan. Dia sabar menghadapi setiap tekanan. Dia sabar menghadapi setiap pergumulan di hidupnya. Karena dia tahu Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di setiap kehidupannya. Saudara, di sini dia katakan yang terakhir, orang yang dewasa itu tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ciri orang yang dewasa berikutnya itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kita lihat anak kecil itu saudara, kalau dapat makanan ya dia tahan buat dirinya sendiri, dia lari jauh-jauh. Lalu anak kecil yang lain akan datang merampasnya. Ciri orang yang dewasa di dalam iman dan rohani, dia tidak hidup bagi dirinya sendiri, dia mau berbagi dengan orang lain. Ya, apakah engkau sudah menjadi jemaat yang dewasa dan berdampak bagi banyak orang? Ya, orang yang dewasa itu ditunjukkan dari kasihnya di dalam hal saling membantu. Saudara ingatlah, ya ingat saudara bahwa Tuhan itu memberkati kita.
Ya, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri berkat-berkat itu. Kalau hari ini engkau dipercayakan keuangan yang berlebih, ya lihatlah di sekelilingmu. Mungkin sahabatmu, temanmu, tetanggamu, sesama jemaatmu yang membutuhkan, berbagilah. Tidak ada orang menjadi miskin karena berbagi hidup. Mungkin engkau berkata, saya nggak punya uang, apa yang saya bisa bagi? Ada sesuatu yang bisa engkau bagikan. Karena Tuhan menciptakan kita semua itu dengan kelebihan, karunia, dan potensi. Dan Tuhan mau kita membagikan itu supaya hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Saudara, hidup ini akan menjadi berarti waktu kita berdampak loh. Ya, di dalam keluarga kita mulai dari skup yang terkecil dulu. Ya, mari kita cek sebagai anak, apakah engkau sudah berdampak dalam rumah tangga, dalam keluarga buat orang tuamu? Coba cek, dari bangun pagi sampai mau malam, dampak positif apa yang dirasakan orang di dalam rumahmu sebagai engkau sebagai seorang anak? Apa yang sudah engkau buat untuk orang tuamu? Sebagai seorang istri, ya, mari coba kita cek. Nggak usah yang muluk-muluk dulu bicara berdampak bagi dunia, di dalam skup yang terkecil yaitu dalam keluarga. Apakah kita sudah berdampak juga bagi keluarga kita sebagai istri? Apakah kita menjadi istri yang berdampak untuk anak, suami, sehingga hidup kita bisa dinikmati? Ya, saya bersyukur keberadaan saya dalam keluarga itu dirindukan. Makanya kalau saya pelayanan nggak boleh lama-lama, saudara. Kenapa? Ya, karena semua orang di rumah mengharapkan kehadiran saya, suami, anak-anak. Apakah kehadiran kita di rumah diharapkan? Sebagai seorang istri kita menjadi penolong bagi suami dan anak-anak. Kita berdampak enggak? Ya, sebagai suami apakah engkau juga berdampak menjadi suami yang baik? Menjadi imam yang benar, yang membawa istri dan anak-anakmu kepada Tuhan? Apakah engkau sudah berdampak? Atau engkau cuma jadi suami yang kalau engkau pulang anak istrimu jengkel dan berharap? Saya banyak temui saudara orang-orang yang konseling dan berkata, Bu, suami saya kalau ada di rumah itu, aduh kita nggak sejahtera, Bu. Lebih enak tuh kalau dia pergi jauh-jauh deh, jangan ada di rumah. Kalau hidup kita sudah begini, apa yang kita hasilkan? Buah apa? Kedewasaan apa? Dampak apa yang kita bawa bagi keluarga kita, saudara? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya apa? Engkau berdampak bagi keluargamu. Ya. Lalu kalau kita bicara dalam skup yang lebih besar, di lingkungan tetanggamu, sudahkah hidupmu berdampak? Atau engkau menjadi batu sandungan, atau orang tahu itu lagi? Ya. Kita selalu bikin ribut di RT, di kelurahan atau apa, nggak pernah bantu orang. Selalu kita di gereja, dampak apa yang sudah kita hasilkan di gereja? Ya, di tempat kita bertumbuh. Ya, apakah kita berdampak secara positif di gereja? Saudara, Tuhan mau engkau mengenal Dia bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi hidupmu nggak ada perubahan. Ingat loh, saudara. Pada akhirnya Tuhan tidak mencari orang Kristen. Bahkan Tuhan gak mencari orang yang punya karunia hebat. Bahkan Yesus berkata di akhir zaman nanti orang-orang akan datang berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku menyembuhkan orang demi namamu, membangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau daripadaku. Kenapa? Engkau pembuat kejahatan. Pada akhirnya nanti Tuhan tidak akan mengenal kita. Kenapa? Karena kita tidak mengalami perubahan hidup. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan. Hidup kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga kita tidak menjadi serupa seperti Kristus. Waktu Tuhan datang, Dia mencari orang-orang yang serupa seperti Dia. Dia mencari gambarannya dalam diri kita. Sebelum kita menyesal, mari kita bertobat, saudara. Sebelum kita menyesal, mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau, Tuhan, menjadi orang-orang yang mau, Tuhan, untuk diubahkan. Kami mau jadi orang-orang yang terus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang terus diubahkan sehingga hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Dan kedewasaan setiap orang itu tidak pernah diukur dari berapa lamanya umurnya menjadi Kristen. Tapi harusnya setiap orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, semakin bertambah umur itu semakin dewasa. Ya, karena kenapa manusia itu diciptakan dengan akal budi. Mari kita mulai memakai hikmat Tuhan untuk berpikir. Mari berubah, saudara. Sebagai suami, jadilah suami yang berdampak baik di tengah keluargamu. Sebagai istri, jadilah istri yang menjadi berkat bagi rumah tanggamu, suami dan anak-anakmu. Saya berdoa, saudara, supaya jemaat untuk sungguh-sungguh
membawa kabar baik, untuk sungguh-sungguh membawa karakter Kristus, untuk sungguh-sungguh dalam hidup kita ini orang boleh melihat, wow, itu jemaat luar biasa. Lewat hidup mereka kami merasakan dampak yang luar biasa. Saudara, ya, ayat yang ketiga di sini Rasul Paulus berkata, ciri dari kita ini benar-benar sudah dewasa dalam Kristus. Ya, dia berkata begini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Orang yang hidupnya berdampak itu dia membawa damai sejahtera. Ya, kenapa? Kita memelihara kesatuan roh, roh huruf besar, roh Tuhan, roh kudus di dalam hidup kita dan di dalam pengiringan kita. Ya, memelihara kesatuan roh dalam damai sejahtera. Karena itu orang yang hidupnya dewasa, orang yang hidupnya berdampak, itu dia memelihara damai dan membawa damai dalam kehidupannya, bahkan membawa damai bagi orang lain. Ya, dan ayat 4 berkata, satu tubuh, satu roh, satu tubuh. Ya, dan satu roh sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Mari kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, karena hanya orang dewasa yang bisa berdampak bagi banyak orang. Saya mau berdoa untuk setiap kita hari ini supaya hidup kita boleh berdampak bagi banyak orang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, firman-Mu yang sudah Engkau bentangkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Mampukan kami bertumbuh dewasa dalam iman kami, sehingga kami boleh menyatakan Kristus di tengah kehidupan kami. Kami tidak menjadi batu sandungan, tapi sebaliknya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau bertumbuh di dalam kedewasaan Kristus, sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang. Mampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sucikan dan kuduskan, ampuni setiap dosa pelanggaran. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini masih terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan dosa apapun Tuhan, rokok, minuman keras, perjudian, amarah, kepahitan, kekecewaan, kami mau buang semua itu, karena itulah penghalang-penghalang untuk kami bertumbuh di dalam iman. Tapi kami mau Tuhan terus didewasakan, memiliki sifat-sifat kedewasaan Kristus, kerendahan hati, kelemah lembutan. Bahkan kami juga menjadi orang yang hidupnya berdampak, membawa kasih dan saling membantu dengan sesama kami. Berkati mulai dari gembala, seluruh staf pengerja yang ada, bahkan seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan, dan mereka menjadi berkat, hidup mereka berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.